tidak mengerti. Kami sering mengalami saat-saat yang buruk dalam kehidupan kami. Namun satu hal yang kami percaya, ada rencana yang indah bagi kami. Ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Apapun yang kami alami, ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Biarlah pada pagi hari ini, Engkau yang boleh meneguhkan tiap-tiap kami, sehingga kami memiliki iman yang tidak tergoyahkan, bahwa ada rencana yang indah dari Tuhan bagi kami. Walaupun badai menerpa, namun kami tidak tergoyahkan sampai kami mengalami rencana yang indah dari Tuhan digenapi di dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkau yang boleh memeteraikan firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Roh Kudus boleh terus bekerja di tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara, bagus dan penting sekali firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Rudi dan Pak Dilfat ya, minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, sehingga pada pagi hari ini ya, saya mau mengupasnya kembali ya. Dan hari ini mari kita berpegang pada rencana Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan sampai pada akhirnya. Saudara, sebelumnya kita pastikan dulu ya, apa rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Firman Tuhan sudah sering kita baca dan bahkan kita deklarasikan ya dalam pengakuan iman kita setiap minggu ya. Yeremia 29 ayat 11 itu mengenai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dikatakan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ya, firman Tuhan menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas bahwa rencana Tuhan kalau kita hidup di atas muka bumi ini ya, rencana Tuhan pertama dikatakan rencana damai sejahtera ya. Damai sejahtera ya. Bukan rencana kecelakaan ya, bukan rencana yang buruk ya. Dan yang ketiga dikatakan untuk memberikan kepada kita hari depan ya, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, kalau dikatakan hari depan yang penuh harapan ya, berarti itu adalah hari-hari kita ke depannya penuh harapan ya. Apa harapan? Apa harapan ini? Ya tentu harapan kita adalah hari-hari yang baik ya, hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang bahagia, hari-hari yang tidak ada tangisan ya, hari-hari yang tidak ada kekurangan, hari-hari yang tidak ada ketakutan ya. Itulah hari depan yang penuh dengan harapan, hari-hari yang bahagia ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ya kenyataannya ini saya hidup pergumulan terus ya. Saya hidup dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain ya. Sedangkan katanya rencana Tuhan itu adalah Yeremia 29 ayat 11 tadi ya. Atau pertanyaan lainnya bisa dikatakan, apa yang harus saya lakukan ya kalau ternyata yang saya alami bertentangan dengan Yeremia 29 ayat 11 tadi. Jawabannya adalah ya,
kita harus berpegang pada rencana Tuhan dan kita harus berpegang pada firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 sampai pada akhirnya, ya. Sampai pada akhirnya. Karena apa? Ya, seperti yang baru disampaikan 2 minggu yang lalu, karena rencana Tuhan itu, ya, bagi kita itu seperti puzzle, ya. Puzzle itu kan, ya, mainan yang dipecah-pecah-pecah lalu kita gabungkan, ya, nanti jadilah satu lukisan yang sangat indah. Misalnya apa, ya, lukisan gajah gitu, ya, itu kan dipecah-pecah tuh, ada ekornya sedikit, ada telinganya, badannya, kakinya gitu, ya. Kita harus bisa menggabungkan sehingga menjadi gajah yang sempurna, ya. Nah, jadi saudara, ya, kenapa kita harus berpegang sampai pada akhirnya? Karena kalau tidak, kita ambil pasal itu hanya sebagian, ya, hanya sebagian. Jadi kita melihat rencana Allah hanya sebagian di dalam hidup kita. Nah, ini kan akan apa, saudara? Kita akan salah lihat, kita juga akan salah menilai, ya, bahkan kita bisa tertipu. Ya, bayangkan kalau pasal itu kita ambil sebagian, ya, pasalnya ini kebetulan ekornya, ya. Lalu kita lihatlah, wah, kita ambil kesimpulan, rencana Tuhan kecil, ya, cuman seutas gini gitu, ya. Tapi padahal kalau kita gabungkan semua, wah, rencana Tuhan itu besar, luar biasa, gajah yang hebat, ya, yang kokoh, yang kuat, yang besar, ya. Nah, jadi kita nggak bisa hanya ambil bagian kecil, ya, yang kita alami, ya, keadaan yang buruk yang kita alami hanya seperti itu, ya. Nah, bagaimana, ya, kalau Tuhan Yesus, ya, pada waktu dia disalibkan, ya, dia hanya melihat pada proses penyalipan, ya, kelihatannya itu sesuatu yang buruk, ya. Kita lihat kalau hanya sepotong pada penyalipan, kita lihat sesuatu yang buruk. Tetapi, ya, apa yang terjadi sesudah penyalipan? Apa yang terjadi sudah kematian? Apa, saudara? Kebangkitan, ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus bisa bangkit kalau tidak mati terlebih dahulu, ya. Nah, bagaimana mati kalau tidak mengalami penyalipan, ya. Nah, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28, ya, 2 minggu yang lalu, dikatakan bahwa itu berkomplot, ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan berkumpul di dalam kota ini, ya. Ada Herodes, ya, ada Pontius Pilatus, ya, ada bangsa Romawi, tentara Romawi, ada bangsa Israel. Semuanya apa? Dalam bahasa Indonesianya dikatakan berkumpul, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan berkomplot. Oh, lain, ya, berkomplot itu, wah, merencanakan suatu apa? Penyalipan, ya. Penyalipan, tetapi dikatakan di dalam ayat itu, ya, itu penyalipan itu terjadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Jadi sudah ditentukan itu, ya, sudah direncanakan memang Tuhan Yesus akan lahir dan Tuhan Yesus akan disalibkan dan akan mati, ya. Sudah direncanakan, ya, direncanakan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula, ya. Bahasa Inggrisnya predestined, ya. Artinya sudah udah direncanakan begitu, ya. Memang harus melalui saat yang sukar, ya. Saat yang sukar. Nah, kalau kita terpaku pada saat yang sukar dan kita tawar hati dan kita kecewa, ya, dan kita nggak mau lagi ke gereja gitu, ya. Nah, itu kita akan salah besar dan kita akan tertipu. Karena apa? Karena sesudah kematian itu maka terjadilah kebangkitan, ya. Terjadilah kebangkitan. Jadi memang harus melalui proses seperti itu, ya. Nah, sama seperti kejadiannya dengan Yusuf, ya. Yusuf mengalami bagaimana jadi budak. Yusuf mengalami bagaimana harus dipenjara, ya. Tapi
pengalamannya itu yang buruk itu justru yang membawa dia naik sampai kepada orang kedua setelah Firaun, ya. Firaun katakan raja, dia perdana menterinya, ya. Dia ngatur semuanya. Nah, kalau tidak jadi budak dulu dan tidak dipenjara, nggak bakalan jadi perdana menteri dari satu, ya, negara yang sangat powerful dan paling berkuasa pada saat itu, ya. Jadi bagaimana, ya, kalau dia tidak dijebloskan ke dalam sumur, dijual, ya, sama saudaranya, dibawa ke Mesir, ya, lalu jadi budak, ya, dan dipenjara, ya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yusuf? Coba kita pikirkan, ya. Yang terjadi adalah dia akan dibully terus sama saudara-saudaranya. Berapa saudara Yusuf? Ada 11. Oh, bayangin saudara, ya. 11 saudara kita membuli kita tiap hari. Bayangin, ya, ngeri nggak hidup, ya? Bangun, waduh, habis ini, ya. Tiap hari loh, ya. Tiap hari. Ya, kalau saudara cuman berdua mau dibully, ya bolehlah gitu, ya. Saudara 11. Udah sebelasan itu, ya, udah kayak main bola, ya. Itu udah Yusuf udah kayak bola disepak terus, ya. Nah, jadi saudara, daripada dibully terus, ya, Tuhan punya rencana, ya sudahlah, dibuang aja ke sumur, jadi budak, ya, di penjara, ya. Berapa lama dia jadi di penjara? Penafsir Alkitab mengatakan bahwa di penjara dia 12 tahun. Lama loh, ya. Jadi budak berapa? Diperkirakan 1 tahun. Jadi 13 tahun. Yusuf menderita di bawah, posisi di bawah banget, jadi budak dan di penjara, ya. 12 tahun. Tapi, ya, itulah jalan, ya. Dia turun untuk dia naik, saudara, ya. Untuk dia naik, saudara. Jadi, ya, pilih mana? Pilih mau dibully terus, ya, seumur hidup. Yusuf usianya 110 tahun. Katakanlah kita buletin, ya, 100 tahun dibully oleh 11 saudaranya tiap hari. Atau setahun jadi budak, 12 tahun masuk penjara, habis itu sisanya, ya, dia tuh 30 tahun itu waktu jadi perdana menteri di Mesir itu, ya, orang kedua setelah Firaun. Jadi masih ada sekitar 70 tahun, ya. 70 tahun Yusuf hidup berkuasa begitu rupa. Nah, 11 saudaranya sekarang nunduk-nunduk sama dia, ya. Jadi mau pilih 100 tahun dibully terus atau mau, ya sudah, 1 tahun jadi budak, 12 tahun di penjara, 70 tahun berkuasa. Nah, ya. Jadi lebih baik yang kedua, ya. Lebih baik yang kedua, ya. Nah, jadi saudara, kita harus, ya, menyadari bahwa sebagian kecil daripada hidup kita, keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kita, itu merupakan sebagian pasal aja, ya, dari rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang penuh dengan harapan bagi kita. Nah, ini yang harus kita pegang terus, saudara. Nah, Tuhan Yesus mengalami penyalipan. Yusuf dibuang jadi budak, masuk penjara, ya. Jadi Tuhan bisa, seperti yang disampaikan Pak Rudi 2 minggu yang lalu, memakai musuh kita, ya, diputarbalikkan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, jadi penyalipan diputarbalikkan, kematian diputarbalikkan, mendatangkan kebangkitan. Ya, Yusuf masuk penjara, turun ke bawah, diputarbalikkan menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Ya, jadi bahkan musuh-musuh kita
ya, itu bisa dipakai oleh Tuhan dan diputarbalikkan mendatangkan kebaikan bagi kita. Siapa musuh kita? Ya, nah kalau kita hidup sekarang ya, sepertinya siapa musuh? Saya nggak punya musuh dan saya juga nggak mau punya musuh kan gitu kan, ya kan? Ya, saudara, sebenarnya ya musuhnya ini ya itu dibalik daripada semuanya itu yang menyalibkan Tuhan Yesus di belakangnya siapa? Di belakang tentara Romawi ya, di belakang orang Israel yang udah terhasut ya, sudah dihasut oleh pemuka-pemuka agama pada saat itu ya, di balik semua itu siapa? Kalau kita nonton Passion ya, udah nonton Passion kan? Ya, di balik semua itu siapa? Kan ada tuh gambar siapa? Iblis ya. Gambar iblis di belakang itu. Nah, ya. Jadi sebenarnya ya, keadaan yang buruk yang kita alami itu adalah pekerjaan daripada iblis, ya. Firman Tuhan kita baca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Jadi kita bukan melawan manusia, ya. Kita bukan melawan apa yang kita lihat, ya, tetapi perjuangan kita ini melawan iblis, melawan roh-roh jahat di udara, ya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini yang gak kelihatan. Dialah yang mengcreate, yang menciptakan kondisi yang buruk, baik sakit penyakit, baik kekurangan, baik persoalan-persoalan yang datang, ya, baik dari orang-orang yang jahat, ya, semuanya itu di balik itu adalah iblis. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, pertama, kedua membunuh, dan ketiga membinasakan. Nah, coba ya, dikatakan pencuri. Siapa pencuri? Pencuri ini iblis, ya. Iblis datang ya, dikatakan untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, jadi ya seperti itu, ya. Seperti dialami oleh Ayub, ya. Dialami oleh Ayub, ya. Bagaimana dalam sehari hartanya habis, anak-anaknya meninggal, bagaimana kemudian dia sakit, ya, sakitnya begitu mengerikan, ya, sakit gatal yang sekujur tubuh, ya, gatal, ya, dan dikatakan sampai garuk-garuknya itu pakai beling, saudara, ngeri nggak, ya, udah nggak bisa lagi gitu ya, aduh ya, benar-benar tiap hari, waduh, bayangkan itu penderitaan yang sangat luar biasa, ya. Ya itulah kerjaan siapa? Kerjaan iblis, saudara. Ya, jadi ya penting sekali untuk kita jangan terpaku pada bagian kecil dari pasal kehidupan kita sehingga kita akhirnya salah menilai, ya, sehingga akhirnya kita tertipu, ya, tertipu. Keadaan yang buruk yang kita alami itu adalah pekerjaan iblis yang berusaha untuk menipu kita, berusaha menekan kita, berusaha untuk supaya kita berkata, Tuhan gak baik. Rencana Tuhan gak baik. Atau gak benar tuh firman Tuhan. Gak benar Yeremia 29 ayat 11. Enggak benar. Itulah kerjaan iblis yang berusaha menekan kita untuk kita tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya sama firman Tuhan, dan untuk kita berkata bahwa Tuhan tidak baik. Nah, kita harus mencontoh seperti Ayub. Ayub mengalami pencobaan yang sangat luar biasa, ya. Pada saat pertama hartanya habis semuanya dalam sehari. Anak-anaknya meninggal semua, ya.
Apa yang dikatakan oleh Ayub? Apa yang dikatakan oleh Ayub? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ya, jadi perkataan yang keluar, terpujilah Tuhan. Ya, nah ini juga yang harus selalu kita jaga. Ya, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan sehingga mulut kita ini tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah mengatakan firman Tuhan itu tidak benar. Pada saat pencobaan kedua, di mana dia mengalami sakit gatal yang luar biasa, saudara, dan istrinya sudah bilang, mau apa lagi kamu? Kutukilah Tuhan, lalu mati. Apa dia bilang? Kamu ngomong apa sih? Kamu kayak orang gila. Kita terima yang baik dari Tuhan, masa kita nggak terima yang buruk, saudara? Ya, dalam hal itu Ayub kembali tidak bersalah, saudara. Nah, saudara, gimana kalau Yusuf di dalam penjara berkata, ah, itu mimpi dari Tuhan nggak benar. Sama dengan itu firman Tuhan nggak benar. Itu rencana Tuhan nggak benar. Ya, dia nggak akan jadi orang nomor 2 setelah Firaun. Tapi Yusuf terus bertahan di dalam iman, dia terus berkata, mereka mereka-reka perkara yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka untuk kebaikanku. Nah, dia bertahan di dalam iman, ya. Dia bertahan, pegang rencana Tuhan, pegang firman Tuhan sampai pada akhirnya. Kita harus pegang rencana Tuhan, firman Tuhan sampai pada akhirnya. Kalau kita pegang rencana Tuhan dan firman Tuhan sampai pada akhirnya, kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud dan dilukiskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23, ya. Kita baca Mazmur 23 ayat 4 sampai 6. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Daud melukiskan kehidupannya di dunia ini. Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud mengalami bagaimana hidup berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam bahasa Inggrisnya shadow of death, artinya bayang-bayang maut. Ya, itu keadaan yang sangat mengerikan. Ya, lembah yang dalam, lembah yang penuh bahaya, lembah yang gelap, saudara. Dilewati lembah kekelaman, ya, bayang-bayang kematian menyertai di dalam lembah itu. Itu keadaan yang sangat sulit, yang sangat menakutkan, tetapi Daud bertahan dalam pasal yang buruk di dalam hidupnya. Dia bertahan, dia berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, ya. Tongkatnya dan gadanya, itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut sebab Tuhan beserta denganku, ya. Dalam keadaan kayak gitu, nggak mungkin dia merasakan Tuhan beserta, tapi dia memegang dengan iman bahwa Tuhan beserta denganku. Kita juga begitu, dalam keadaan yang buruk sepertinya Tuhan tidak menyertai kita, kita harus pegang Tuhan beserta denganku. Amin. Tuhan beserta denganku. Dan kalau kita lewati lembah kekelaman itu dengan terus percaya, ya, berikutnya apa?
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berikutnya Tuhan menyediakan hidangan bagi dia di hadapan lawan, di hadapan kondisi yang sulit, di hadapan keadaan yang buruk. Tuhan menyediakan hidangan. Apa hidangan ini? Hidangan ini adalah saudara, damai sejahtera, sukacita, dan puji-pujian yang terus mengalir ya, mengalir. Kita bisa lihat contohnya di Mazmur 59 ayat 17 ya. Di mana Daud berkata, "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi." Bayangin saudara, pada waktu pagi bangun, Daud berkata, "Aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi." Lalu dikatakan lagi apa? "Aku mau bersorak-sorai, ya, bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku." Nah, pada saat Daud menulis Mazmur 59 ayat 17 ini, pada saat dia menyanyikan kekuatan Tuhan pada waktu pagi dan bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan, emangnya dia dalam keadaan yang baik? Enggak, saudara. Ya, kalau kita lihat di ayat 1, kita lihat ayat 1 ya, Miktam dari Daud. Ketika apa saudara? Ketika kondisinya bagaimana? Kondisi Daud pada saat di Mazmur 59 ini. Kondisinya ketika Saul menyuruh orang, ya, menyuruh tentara-tentaranya mengawasi rumahnya Daud. Jadi rumahnya Daud diawasi untuk apa? Untuk membunuh dia. Bayangin saudara, ya. Bayangin kalau raja udah memerintahkan tentara-tentara, awasin tuh ya. Rumahnya Daud usahakan untuk bunuh dia. Bayangin hidup kayak apa, ya. Bayangin kalau presiden kita bilang itu ya, rumah itu ya, awasin ya. Kalau bisa hilangkan dia. Nah, lo, ya, hidup kita tuh penuh ketakutan ya, pokoknya stres habis-habisan itu, ya. Dalam keadaan gitulah Daud di ayat 17 berkata, "Aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu." Saudara, jadi inilah hidangan yang disediakan bagi kita, ya. Kalau kita bertahan di dalam lembah kekelaman, berikutnya kita akan naik, disediakan hidangan bagi kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Berikutnya apa saudara? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Berikutnya saudara, urapan Tuhan akan turun atas kita. Dan saudara, dengan urapan Tuhan, urapan daripada Roh Kudus, kita bisa mengatasi kondisi sulit dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa mengatasinya, kemenangan, piala kemenangan ya, piala kemenangan kita melimpah saudara. Barulah berikutnya kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Baru keadaan yang baik itu datang saudara, ya, datang mengikuti kita, mengejar kita. Kalau apa saudara? Kalau kita tidak berhenti di dalam lembah kekelaman, lalu menyalahkan Tuhan, lalu mundur dari iman kita. Kalau kita tidak berhenti di sana, kita lanjut terus memegang rencana Tuhan dan memegang firman Tuhan, kita naik sampai mengalami hidangan puji-pujian, kita naik mengalami diurapi oleh Tuhan, kita naik kebajikan dan kemurahan belaka sekarang mengikuti kita, keadaan baik sekarang mengejar kita, dan yang paling penting adalah saudara, pada akhirnya dikatakan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, saudara. Sepanjang masa, tidak berhenti pada kehidupan ini.
sepanjang masa adalah rumah Tuhan di sorga menjadi milik kita. Inilah rencana Tuhan yang paling baik dalam hidup kita, yang kita bisa nikmati di dalam kekekalan, saudara. Rancangan Tuhan adalah kita akan ada di rumah Bapa di sorga selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ini rencana yang baik dan sangat baik dari Tuhan. Karenanya kita harus pegang, saudara. Kita harus pegang rencana Tuhan dan firman Tuhan sampai pada akhirnya. Saudara, Daud diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel. Dinubuatkan menjadi raja. Lalu sesudah itu, apakah dia langsung jadi raja? Tidak, saudara. Boro-boro jadi raja. Dikejar-kejar raja, iya. Ya kan? Berapa lama dia dikejar-kejar? Sekitar 17 tahun lamanya, saudara. 17 tahun dikejar-kejar, saudara. 17 tahun itu enggak sebentar, saudara. 17 tahun itu lama sekali, ya. Nah, saudara, dalam 17 tahun dia dikejar, seperti di Mazmur 59 di mana Saul menyuruh tentaranya mengawasi rumah Daud untuk membunuh dia, saudara, di dalam keadaan gitu yang bukan cuma sehari, seminggu, bukan sebulan, ya, tapi 17 tahun lamanya, saudara, kita tahu bahwa Daud tidak terpaku pada lembah kekelaman yang dia sedang alami, tetapi Daud melihat rencana Tuhan seutuhnya di dalam kehidupan dia. Kita tahu dari mana? Dari Mazmur 23 yang dia tulis. Dia menulis Mazmur 23, dia melukiskan, begini ya rencana Tuhan dalam kehidupanku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ya, dengarkan, Tuhan akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan akan mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku akan penuh dengan melimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud melihat rencana Tuhan seutuhnya dalam kehidupannya. Karenanya saudara, dia bisa bertahan 17 tahun lamanya. Dan dia bisa menjadi raja terbesar di dalam bangsa Israel, saudara. Haleluya, saudara. Itu karena dia melihat rencana Tuhan seutuhnya di dalam kehidupan dia. Jadi saudara, kita harus lihat rencana Tuhan seutuhnya. Kita harus berpegang pada rencana Tuhan sampai pada akhirnya, berpegang pada firman Tuhan sampai pada akhirnya, saudara. Jangan hanya sepotong dalam kehidupan kita. Saudara, minggu lalu Pak Dilfat menyampaikan dari firman Tuhan, ya, bagaimana firman Tuhan itulah yang dapat mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan dapat mengubah kehidupan kita, ya. Memang firman Tuhan dapat mengubah kehidupan kita, ya. Yusuf terus berpegang pada firman Tuhan, ya. Dia terus berkata, sekalipun mereka mereka-reka perkara yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka untuk kebaikan. Saudara, 13 tahun dia bertahan, saudara, dengan firman Tuhan ini, ya, saudara. Dan dia mengalami keadaannya berubah, saudara. Ya, berubah dari penjara menjadi orang nomor 2, saudara. Ya, dari dulu dibully oleh 11 saudaranya, sekarang malah dihormati, disegani, ditakuti. Saudara, demikian juga dengan Abraham, ya, berpegang pada firman Tuhan, saudara. Berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita lihat, ya, kehidupan Abraham di dalam Roma pasal 4 ayat 17 sampai 22. Dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, sekalipun udah tua ya, saudara, tetapi Abraham ya, yang sesudah begitu tua dan rahim Sarah sudah tertutup, dia tetap berpegang teguh, saudara. Berpegang teguh sehingga apa, saudara? Akhirnya dapat juga anak. Ya, dapat juga anak. Karena apa? Karena dia berpegang teguh, saudara. Berpegang teguh terus, ya. Saudara, firman Tuhan yang dipegang teguh oleh Abraham ini mengubah keadaan dia dari orang yang tidak bisa punya anak, akhirnya bisa punya anak, saudara. Dan saudara, akhir daripada hidup Abraham cuma punya satu anak dan dua cucu, Esau dan Yakub. Tetapi saudara, apa dikatakan di dalam Ibrani pasal 11? Ibrani pasal 11 ayat 12 sampai dengan 16 dikatakan, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, ya, dari orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka, para pahlawan iman ini, semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ, ya, kembali kehidupan lama. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan kota bagi mereka, yaitu rumah Bapa di sorga. Saudara, jadi sekalipun cuman akhir hidupnya cuma lihat Ishak, cuma lihat Yakub, Esau, saudara, tetapi iman Abraham tidak dapat digoyahkan. Saudara, sekalipun dia hanya dari jauh melihat apa yang dijanjikan Tuhan, keturunan yang besar seperti pasir di laut melambai-lambai, ya, tetap Abraham dan para pahlawan iman bertahan di dalam iman mereka, saudara. Dan apa akibatnya? Allah tidak malu disebut Allah mereka. Saudara, saudara mau Allah tidak malu disebut Allah, saudara? Amin. Saudara bertahan sampai pada akhirnya, saudara. Bertahan di dalam firman Tuhan. Bertahan di dalam rencana Tuhan, saudara. Nah, saudara, kembali saya tegaskan, firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Jadi jangan berhenti memperkatakan firman Tuhan. Karenanya setiap minggu kita deklarasikan pengakuan iman, ya. Pengakuan iman kita deklarasikan setiap minggu. Itu berdasarkan firman Tuhan. Salah satunya Yeremia 29 ayat 11. Kita deklarasikan. Saudara, jangan cuma hari Minggu. Tiap hari, saudara, baca dan katakan. Ya, kalau perlu seperti makan, saudara.
Makan sehari berapa kali? 3 kali. Ada yang 5 tuh ya. 5 kali sebelum makan ucapin dulu ya, deklarasikan dulu ya firman Tuhan itu Yeremia 29 dan yang lain-lain saudara. Maka saudara, rencana Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh luar biasa ya Tuhan. Rencanamu benar-benar sangat indah dan tidak akan mungkin gagal dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah Yusuf dari budak dan penjara menjadi orang nomor 2, mengubah Abraham yang sudah mati pucuk menjadi keturunan yang besar seperti pasir di laut yang tidak dapat dihitung, mengubah Daud yang dikejar-kejar Saul menjadi raja terbesar di dalam bangsa Israel. Ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, seperti para pahlawan iman, baik Yusuf, Abraham, Daud, kami mau seperti mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memeteraikan firman yang telah disampaikan, mendatangkan remah, mendatangkan iman bagi kami, untuk kami terus bertahan, sampai rencana Tuhan yang indah digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Serahkan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Haleluya. Baik. Saya akan bacakan pengumuman atau apakah ada yang bertugas membacakan pengumuman? Langsung ya. Oke. Kita akan mendengarkan pengumuman